Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jika kalian yang baru menemukan video ini, salam kenal. Ini adalah channel Caraku Officiana. Di sini saya biasa menjelaskan tentang tutorial Excel dan Word ya. Setelah itu saya juga sering membuat template. Template itu template yang dimana templatenya bisa kalian download gratis ya. Untuk template laporan keuangan, rekap absensi, dan lain hal gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya senang sekali teman-teman karena di sini saya akan menjelaskan tentang XLOOKUP ya. Nah, kalian masih pakai VLOOKUP? Udah saatnya ya kalian kenalan sama XLOOKUP teman-teman. Fungsi baru yang lebih simpel dan fleksibel. Jadi XLOOKUP ini sebetulnya adalah pengganti modern dari VLOOKUP dan index match teman-teman. Jadi untuk index match dan VLOOKUP saya juga sudah pernah menjelaskannya, video saya sebelumnya, kalian bisa cari ya. Nah, fungsinya untuk mencari data di Excel tapi dengan cara yang lebih pintar. Jadi rumus dasarnya nanti kita akan lihat ya. Di sini saya sudah menyiapkan sampel tabelnya, sampel file yang bisa kita gunakan untuk latihan. Pada kesempatan kali ini saya buat kode produk, nama produk, lalu harganya ya. Ini ada di sheet data produk. Nah, lalu untuk menggunakan rumus XLOOKUP-nya kita bisa lari ke pencarian produk ya. Yang dimana di sini saya sudah siapkan juga kode produk yang kita akan cari nanti. Karena ini adalah data masternya gitu ya. Lalu di sini di kolom B ada hasil nama produknya. Setelah itu hasil harganya. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung mempraktekannya untuk rumus XLOOKUP teman-teman. Jadi pertama-tama kita akan mencari hasil nama produk. Seperti biasa kita menuliskannya sama dengan XLOOKUP ya. Lalu kurung buka. Nah, di sini sudah ada keterangannya atau gagasannya dari Excel bahwa setelah kurung buka itu kita harus menyiapkan lookup value ya. Nah, lookup value ini adalah data yang ingin kita cari teman-teman. Jadi kita klik saja di sini ya, karena kode produk yang dicari yang kita siapkan adalah P003. Lalu setelah itu titik koma, lookup array-nya kita lari ke sheet data produk teman-teman. Nah, untuk lookup array di kode produk yang akan kita cari. Jadi kita drag atau blok di kolom A2 sampai A6 ya. Nah, setelah itu ini di sini ada muncul return array. Kita tuliskan titik koma dulu. Nah, return array-nya adalah nama produk karena di sini kita akan mencari nama produk dari kode yang kita cari ya. Makanya kita drag di kolom nama produk di sini. Lalu setelah itu titik koma lagi. Nah, kelebihannya dari XLOOKUP ini dibandingkan VLOOKUP, dia sudah menyediakan jika tidak ada ya, atau if not found, jika tidak ditemukan. Nah, di sini kita coba tuliskan titik koma lalu kutip 2 tidak ditemukan. Nah, ini adalah salah satu perbedaan XLOOKUP dengan VLOOKUP sebetulnya teman-teman. Jadi di saat kita menggunakan VLOOKUP, si VLOOKUP ini tidak menyediakan jika datanya tidak ditemukan. Makanya nanti bisa memunculkan hasil tagar NA atau tagar value ya. Nah, si XLOOKUP ini sudah menyiapkan data ya, apabila data tersebut tidak ditemukan ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi secara mendetail di perbandingannya. Sekarang kita fokus dulu ke sini. Setelah itu kita enter teman-teman. Jadi untuk XLOOKUP itu sudah seperti ini ya. Kita enter. Nah, hasilnya P003 ini adalah nama untuk nama produk keyboard. Di sini, betul ya. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk selebihnya jika ingin kita kopikan rumusnya ke bawah, jangan lupa kita gunakan F4 atau Fn F4 ya di rumus yang kita gunakan. Seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita enter. Kita coba copy. Nah, maka hasilnya akan muncul langsung ya. Ini P006. Kita juga sudah siapkan jika produk itu kodenya tidak ada, maka dia langsung memunculkan keterangan tidak ditemukan ya, karena memang P006 tidak ada gitu ya. Kode produk P001 ada, yaitu laptop. Sudah betul ya. Nah,
Ini untuk pencarian nama produk. Untuk hasil harga caranya sama, tetapi kita bedanya adalah di return array kita pilih di harga ya, di kolom harga. Kalau tadi kan kita return array-nya di nama produk, sekarang di harga teman-teman, seperti itu. Kita coba ya. Di sini sama dengan XLOOKUP kurung buka ya, lalu A2 titik koma, kita pergi ke sheet data produk di A2 sampai A6 ya, karena kita akan mencari kode produknya ya, berdasarkan kode produk gitu ya. Lalu setelah itu kita langsung titik koma. Setelah titik koma kita return array-nya langsung pilih di harga ya, atau di kolom C ini. Nah begitu teman-teman. Jadi lookup array-nya nanti maksud dari kolom produknya. Lalu return array adalah data yang ingin kita hasilkan di pencarian kodenya ya. Setelah itu titik koma, maka kalau if not found, jika tidak ditemukan, kita tulis tidak ditemukan. Nah seperti ini, lalu kurung tutup, enter, maka hasilnya akan keluar untuk produk keyboard. Kode produk V003 itu ada harganya adalah 300.000 ya, seperti ini. Ini jangan lupa kita, tadi saya lupa lagi, kita klik F4 ya, atau Fn F4 seperti ini, lalu enter. Kita bisa kopikan ke bawah. Nah itu untuk XLOOKUP teman-teman. Jadi XLOOKUP ini bisa dibilang lebih pintar dari VLOOKUP ya. Nah bagaimana teman-teman paham di penjelasan XLOOKUP ini? Kalau paham, kita lanjut ke perbandingannya dengan VLOOKUP. Saya sudah menyiapkan datanya di sini. Nah kita langsung praktekkan saja ya. Jadi apa sih bedanya perbandingan yang mencolok gitu ya dari XLOOKUP dan VLOOKUP ini? Di sini saya sudah siapkan data lagi, ada nama, NIV, jabatan, lalu gaji ya. Lalu di sini perbandingannya ya. Nah, untuk nama VLOOKUP dan nama XLOOKUP-nya sudah saya coba rumuskan. Nah, di sini terlihat teman-teman, untuk VLOOKUP saya memakai if error. Kenapa? Karena untuk menangani error dalam rumus ya, supaya hasilnya lebih rapi dan informatif. Jadi bukan sekadar menampilkan pesan error standar seperti tagar NA gitu ya. Kalau kalian sudah pernah melihatnya seperti ini teman-teman, atau misalkan tagar value seperti ini ya. Nah ini kekurangan sebetulnya di rumus VLOOKUP ya. Jadi nanti kalau tidak menggunakan if error, maka hasilnya jika datanya yang memang tidak ada gitu ya, kita akan mendapatkan hasil error seperti tadi ya. Nah terus apa bedanya lagi dari VLOOKUP, si XLOOKUP ini ya? Nah kita bisa lihat teman-teman, untuk VLOOKUP kita harus mencantumkan kolom keberapa ya. Ini di sini kita lihat, ini untuk VLOOKUP ada 2 ya, angka 2-nya, sedangkan di XLOOKUP tidak ada. Nah untuk VLOOKUP dia harus dicantumkan kolom yang akan kita cari, jadi tidak otomatis teman-teman. Jadi ini misalkan nama di rumus nama VLOOKUP-nya ada Citra. Kalau kita lihat di sini NIP 103 itu atas nama Citra gitu ya. Nah ini kolom kedua, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus menuliskannya kolom keberapa ya, data yang kita akan cari. Nah itu ada perbedaannya. Lalu VLOOKUP ini tidak bisa merumuskan ke arah yang bebas ya. Jadi untuk VLOOKUP itu hanya bisa ambil data ke kanan teman-teman. Jadi kalau misalkan NIP-nya kita di kiri, di kanan gitu ya, kita mau ambil data di kiri, misalkan namanya dibalik. Nah itu tidak bisa. Jadi kita harus mengedit datanya dulu, karena VLOOKUP ini hanya bisa ambil data ke kanan ya. Jadi ke sini langsung gitu ya, seperti ini. Nah untuk XLOOKUP ini bebas ambil data dari kolom manapun. Nah kita akan langsung coba menggunakan rumusnya di kolom gaji ya, untuk VLOOKUP dan XLOOKUP nih. Untuk VLOOKUP kita cantumkan if error ya, lalu kurung buka. Nah setelah itu kita tuliskan VLOOKUP teman-teman, kurung buka lagi A2, karena kita akan mencari berdasarkan NIV-nya ya. Nah setelah itu titik koma, tabel array-nya kita pergi ke sheet data karyawan, ada di sini ya.
semuanya kita blok ya. Lalu setelah itu titik koma lagi. Nah, yang akan kita cari tadi kan gaji ya. Gaji ini ada di kolom 4. Berarti kita tuliskan angka 4. Lalu titik koma, maka ininya kita pilih false ya, seperti biasa, exact match. Lalu kurung tutup. Nah, setelah itu misalkan kalau datanya tidak ada, kita tuliskan tidak ditemukan. Seperti ini ya. Lalu kurung tutup. Maka hasilnya 7.200.000 untuk Citra. Kita lihat sudah betul ya. Nah, bedanya coba teman-teman simak lagi ya, antara VLOOKUP dan XLOOKUP. Nah, untuk XLOOKUP kita langsung praktekkan, sama dengan XLOOKUP kurung buka, lookup value-nya A2, lalu titik koma, lookup array-nya kita pilih di sheet data karyawan A2 sampai A6 ya, karena kode pengkodeannya kita berdasarkan pengkodean. Lalu setelah itu titik koma, di sini kita langsung blok di data gajinya ya, kolom gajinya. Setelah itu titik koma lagi. Nah, jadi untuk XLOOKUP tidak perlu mencantumkan kolom keberapa ya, karena kita langsung fokus di penderagannya gitu ya, atau bloknya di kolom yang kita inginkan gitu ya teman-teman. Kita tuliskan tidak ditemukan. Nah, seperti ini. Lalu kurung tutup, maka langsung akan memunculkan hasilnya ya. Kita pencet F4 seperti biasa. Oke. Nah, maka rumusnya akan langsung otomatis Andi gajinya 15 juta. Nah, itu untuk perbandingannya dan penjelasan untuk XLOOKUP ya teman-teman. Jadi kesimpulan singkatnya, kalau kalian masih pakai VLOOKUP, kalian akan kerja 2 kali ya. Untuk XLOOKUP, jika kalian mengetahui fungsinya, dimaksud fungsinya gitu ya. XLOOKUP ini bukan cuma lebih simpel, tapi juga lebih fleksibel dan powerful ya. Jadi sudah saatnya berpindah ke XLOOKUP ya teman-teman. Jangan lupa like, komen kalau kalian mau dibikinin versi lanjutannya ya. Dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten Excel lainnya. Dan untuk file Excelnya seperti biasa saya sudah cantumkan di link deskripsi di video ini secara gratis. Jadi kalian bisa mempraktekannya di rumah ya. Baik teman-teman, cukup sekian. Akhir kata, ini adalah caraku, lakukan caramu untuk menjadi dirimu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.